Hey guys, saya Gusti Adi Prakoso, saya biasa dipanggil Gusti. Sekarang saya berada sama Kennedy Anderson. And kalian ada di acara Ask Gusti Show. Di episode 17 kali ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu anak muda. Dia sekarang punya sekolah bisnis yang fokus untuk mendidik anak muda dari range umur 15 sampai 20 tahun untuk menjadi pebisnis handal. Welcome, Kennedy Henderson. Halo. Kali ini saya kebetulan lagi ada di kantor, and then sekarang kita lagi rame. Jadi, Bro Ken ini, dia memang lagi ngajak timnya untuk sama-sama untuk ayo kita upgrade mindset tentang investment kita dan kita main cash flow game. So di sini Kennedy ini saya panggil Bro Ken ya. Ini dia ngajak satu timnya untuk di sini tuh latihan main game, ya kan? Untuk simulasi game investment gitu. Supaya apa? Upgrade kita punya software tentang investasi, ya guys. Yes. Makanya kita juga pengen ngajak teman-teman juga ya. Selalu lah upgrade diri. Oke guys. Nah, so di Ask Gusti kali ini kita akan bahas soal ada dua pertanyaan menarik ya. Saya kemarin sempat lihat ya. So boleh tahu pertanyaan pertama apa? Oke, dari pertanyaan Pak Barten dulu ya. Halo bro, kemarin sempat dijelasin kalau punya 1M bisa refinance. Terus propertinya subsidi silang. Pertanyaannya, gimana kalau nggak punya cash 1M dan mulai tanpa modal? Misal, menggunakan other people's time, OPT, dan other people's money, OPM. Tolong mohon penjelasan keterampilannya. Oke, Pak Barten. Jadi gini, soal properti ya, mau bisnis apapun sebenarnya ya. Pada saat kita ngomong soal konsep other people time and other people money, intinya other people resource. Itu kalau menurut saya pribadi, itu sebenarnya bagaimana Anda create system di sana. Ya, so selalu upgrade diri terutama di dunia bisnis, di dunia legal, di dunia tax, di dunia marketing, ya, upgrade diri Anda juga dan juga upgrade diri tim Anda juga gitu loh. Ya, kalau startnya adalah cuma hanya di property investing ya, itu kalau using other people money, Anda bisa using bank. Ya, pakai bank bisa. Lalu bisa pakai yang namanya investor, Anda bisa pengumpulan dana, tapi perhatikan legalnya ya. Jangan cuma sekedar ngumpulin dana doang and then dikelola, that's it gitu loh. Itu bisa dituduh bank gelap ya, karena saya juga pernah ngalamin kok kayak begitu. Anda bisa yang namanya bikin yang namanya pengumpulan dana, bisa via koperasi, ya bisa Anda join di satu PT, ya. But pastikan juga bahwa propertinya legalnya cocok dengan itu, ya. Nah kalau other people time ya itu simple sih, hire orang. Ya, kalau hire orang pada saat itu kondisi cash flow-nya belum cukup, outsource orang atau ajak kerja sama orang. Ya, simple as that. Oke. Kalau ada pertanyaan selanjutnya masih sambil kita sapa lagi ya. Kalau Bro Ken ada mau pendapat nggak Ken? Ya memang yang diomong Gusti bener sih. Gue bingung mau ngomong lagi karena memang betul begitu. Ya, kalau saya my passion is in property gitu ya. Property business and then soal banks. Ya. Gue di sini sebenarnya minder di Ask Gusti kali ini. Kenapa ya? Soalnya ini yang dampingin saya kalah ganteng kalau saya minta saya kalah ganteng. Saya kalah ganteng masih belajar sama Gusti. Belajar banyak sama Gusti. Pertanyaan berikutnya ya dari Pak Inoman Prabawa Rainugraha. Berikut pertanyaannya, Bro Gusti, ada tips and trick cara untuk maintenance aset dan bisnis yang jumlahnya banyak dan lokasi berjauhan dari sisi keluarga masing-masing, terutama soal membuat perpanjangan izin usaha, perpanjangan kontrak atau sewa bila ada problem dan lain-lain. Ken, ada pendapat nggak Ken? Kalau di bisnis intinya sih ya salah satunya adalah controlling. Bagaimana kita bisa kontrol bisnis kita jarak jauh. Ya mau jarak dekat, jarak jauh tetap harus controlling. Kalau dibilang passive income, didiemin pun kalau kita nggak controlling pasti bisa kecolong. Intinya itu. Jumlah banyak, nah gimana caranya supaya kita kontrol? Nah itu kita belajar terus tuh. Belajar bagaimana supaya hal-hal detail, lahan-lahan becek tuh kita tahu. Ini celahnya di mana? Kalau celah kita bisa spare celahnya seberapa banyak. Supaya kalau ya bocor pun ya kita tahu lah ini nggak lebih dari income yang masuk. Jadi masih bisa diperhitungkan. So guys, kontrol guys, ya, kontrol, ya. Orang bisnis udah ngomong nih kontrol, ya. And then apalagi dong kita? Kita ngomong mau maintain aset sih. Mau maintain aset, bisnisnya jumlahnya banyak, lokasi berjauhan.
Ya honestly itu posisi saya sih sekarang. Even di Sumatera Utara aja itu tersebar banget. Tersebarnya di mana? Tersebarnya itu ada dari yang namanya di Medan pinggirannya itu dari Deli Serdang. Lalu ada juga di Padang Sidimpuan. Lalu ada juga di Rantau Prapat. Men itu jauh banget, saya aja belum pernah ke sana. Gitu loh. Nah, and then kayak di Bali ada di ujung. Saya ngomong Bali, orang pikirnya Kute. Padahal begitu saya ngomong Kubu Tambahan, what the fuck katanya. Jauh banget gitu. And then kalau di daerah Jawa ada nggak? Ada. Itu di Rangkas Bitung. Nggak terlalu jauh? Ya nggak terlalu. Oke, 3,5 jam ya. Lumayan. Tapi ada di Cikotok, lebih jauhan dikit, 5,5 jam lagi gitu kan. Seru juga kan? Nah, gimana caranya? Ya selalu cari orang yang memang mau manage gitu loh. Artinya memang harus ada. Jadi dalam bisnis memang perlu lah yang namanya ada komponen manajemennya. Nah, which is di manajemen ini juga kan ini banyak ngajarin soal orang-orang yang masih di ini ya, yang ngajarin yang sekolah bisnis. And then kita juga harus pelajarin soal yang namanya legal stuff-nya, bagaimana perizinannya. Nah itu, apakah Anda harus tahu semua? Tahu mungkin gitu ya, ngerti mungkin. Tapi apakah Anda harus ngerti, harus bisa ngurusin sendiri? Enggak. Jangan. Kenapa? Ya saya aja nggak ngurusin sendiri sih. Man itu waste of time banget gitu loh. Waste of time. So, ya kayak gitu. Always find someone else ya. Nggak harus in-house. Anda bisa kooperasi, bisa kerjasama. Saya aja juga itu kerjasama ada sama 2 pihak gitu ya. Untuk audit, sama 3, sama retainer dari pihak untuk yang ngawasin legal, retainer gitu ya. Ada audit juga di accountingnya, and then juga ada dari pihak manajemennya gitu loh ya. Nah itu kalau dari saya. Oke. Nah sekarang let's talk about apa ya, other business sih. Saya jujur, saya sangat bersyukur bisa di sini kedatangan sama Ken gitu ya. Kenapa? Ya ini soalnya even the whole team aja disuruh untuk naikin loh, upgrade loh OS-nya di bidang investment. So gimana Ken? Ini out of context. Memang jujur ya, kalau saya di sini bikin kayak begini yang even asumsi gitu, kita nggak pakai script, kita nggak pakai apa. Kaget. Ini ditodong aja gitu ya. Todong Ken ikut ya. Kayak ikut ya, todong aja gitu. Ya. And ya gimana? Tadi ada apa? Ada yang mau something di share dari yang permainan tadi nggak sih? Tadi sempat main dengan cash flow game. Share dong. Tadi ada dapat investment pola apa? Ya jadi kalau yang kenapa saya pengen banget ngajak tim saya untuk main ke sini, karena di sini kita belajar cash flow game. Artinya itu bukan cuma sekedar main, kita belajar ternyata uang itu gimana sih cara ngaturnya. Karena biasanya kalau di sekolah kan kita udah sekolah berapa tahun diajarin cari uang, tapi cuma diajarin nabung, nggak diajarin bagaimana cara kelolanya. Gimana cara jadi orang kaya pun nggak diajarin. Nah kalau di investment, nah itu kita belajar bagaimana dari uang kita, financial statement kita tuh kondisinya seperti apa, per bulan kita dapat berapa, sebagian kita mau apa ini, kita mau main di saham, di stok, kita mau beli stok, kita mau beli properti, DP-nya seberapa. Banyak orang kan berpikir kalau properti itu uangnya besar banget kayaknya, padahal ya DP-nya bisa kecil. DP kecil mengakuisisi hal besar. Kalau di developer kita belajar, kita praktek, kita bisa akuisisi lahan besar dengan DP kecil, terus kita bisa apain nih lahannya? Kita bangun, kita jual, segala macam lainnya. Nah itu yang sebenarnya dasar banget kita bisa belajar di cash flow game. Belajarnya bareng, Gusti. No, so jadi sekarang kepikiran jadi developer? Lo emang iya? Oh gitu emang ya? Iya. Gak apa-apa, kalau pengalaman gue juga waktu itu ngiket tanah juga pakai surat aja. Jadi keluar duitnya memang keluar duit waktu itu beli kue sama ya paper sih materai. And then kita bisa dengan yang namanya bayar per kafling laku. Jadi sekarang incasnya pengennya ke properti nih ya, arahnya ya? Iya memang aktif lagi ya, doain aja Bu supaya berhasil. Ya kami lagi kerjain di Parung. Kerjain di Parung, seru Ya. banget nih, Parung ya? Iya. Ya Ini doain aja biar berhasil. Udah jadi kaflingan? Belum, kita lagi mau deal, terus habis itu baru bangun. Oh, udah ngikat? Udah mau. Oke. Udah ketemu. Didoain aja kalau gitu, Ya. disubsidi martabak juga boleh gitu. Ya tenggat ketemu ownernya juga enak sih ya, jadi Ketemu owner enak ya. bagus lah. Oke, Semoga aja berhasil. So, ada kata-kata terakhir sebelum kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir itu apa ya? Serem amat. Ada pesan-pesan. Pesan sponsor. Ya intinya kalau kita belajar kita perlu praktek. Kadang orang udah belajar tapi dia nggak berani praktek, nah itu dia. Bos, keren sih. Oke guys, itu Kennedy Erickson dan saya Gus Jadi Praboso signing out. Thank you ya guys. Thank you for watching. Bye.